Nah, apa 3 hal yang paling penting dimiliki oleh para pengusaha pemula di tahap-tahap dia merintis usahanya? Saya menyebutnya sebagai bekal IKM. Kalau kita punya bekal IKM ini, maka peluang untuk terjadinya proses percepatan dalam bisnis pasti akan lebih mudah sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk semua sahabat-sahabat traveler, sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun Anda berada. Pertama-tama doa saya ya, moga-moga semua urusannya lancar, moga-moga semuanya dalam kondisi happy dan dimudahkan dalam segala urusan. Itu yang paling penting. Nah, saat ini saya lagi berada di Paris nih bersama dengan bersama dengan Mas Budiarto saat musim libur. Nah, mumpung kita lagi santai, maka saya ingin menyampaikan satu hal penting yang barangkali berguna untuk teman-teman muda yang sedang terjun ke dunia usaha. Jadi saya sebut ini adalah 3 hal penting yang dibutuhkan oleh para entrepreneur muda atau entrepreneur pemula supaya bisnisnya bisa segera jalan, bisa segera tumbuh, dan bisa segera meroket sesuai dengan cita-cita kesuksesan yang diimpikannya. Nah, apa 3 hal yang paling penting dimiliki oleh para pengusaha pemula di tahap-tahap dia merintis usahanya? Saya menyebutnya sebagai bekal IKM. Kalau kita punya bekal IKM ini, maka peluang untuk terjadinya proses percepatan dalam bisnis pasti akan lebih mudah sampean. Yang pertama adalah bekal ilmu. Dan ada ceritanya kita mencapai sesuatu itu bisa sukses kalau nggak dibekali dengan ilmu. Nah, kalau kita terjun ke dunia bisnis, ke dunia entrepreneur, maka hal pertama yang harus kita miliki, kita jadikan bekal untuk melangkah adalah ilmu bisnis. Maka carilah ilmu bisnis itu sebanyak-banyaknya dimanapun tempatnya untuk bisa menjadi benteng bisnis kita ketika bisnis itu dijalankan. Ilmu bisnis tentu macam-macam, tidak akan ada habis-habisnya kita cari. Maka jadilah yang pertama-tama adalah ahli ilmu bisnis. Saya sendiri itu ahli workshop, ahli pelatihan, ahli seminar. Jadi dimanapun ada seminar, ada workshop, ada pelatihan, apapun di situ ada sumber ilmu, saya datangi, saya ikuti. Bahkan kadang-kadang yang saya datangi itu ilmunya belum tentu saya butuhkan sekarang, tapi saya yakin apapun ilmu itu suatu saat pasti akan ada gunanya. Jadi kadang-kadang kalau saya ikut seminar 2 jam, 3 jam itu mungkin hanya 10 menit aja atau 15 menit aja. Hal penting yang paling inti yang bisa saya dapatkan. Sisanya yang 2,5 jam itu ya mungkin saya sudah tahu, mungkin saya belum paham, mungkin ya belum saya butuhkan. Tapi ada 10, 15 menit atau 1 atau 2 atau 3 poin yang itu penting untuk menjalankan bisnis saya saat ini. Kebutuhannya saat itu hanya di sebagian kecil ketika saya datang ke ilmu. Itu yang pertama. Datangi tempat ilmu bisnis, mau offline, mau online, mau webinar, mau langsung ikut workshop di hotel, datangi aja. Gak usah banyak mikir, karena yang namanya ilmu suatu saat pasti berguna. Apalagi kita ini di dunia bisnis misalnya masih pemula, maka mutlak pulaan ilmu itu menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggalkan. Bekal yang kedua, K, komunitas. Jadi kalau di era sekarang ini, kalau kita punya bisnis sebetulnya nggak bisa jalan sendiri. Kita harus masuk ke komunitas bisnis
yang ada di dekat kita, yang bisa kita jangkau. Ya mungkin di kota kita, mungkin di kota yang lain satu provinsi, atau syukur-syukur bisa melebar ke Jakarta, ke luar negeri, ke Singapura, ke apapun yang kita kira-kira butuh dan mampu, datangi aja komunitas itu. Kenapa? Karena di dalam komunitas lah seringkali ada banyak tips-tips yang sifatnya rahasia, ada banyak jaringan-jaringan baru yang kita belum bisa masuk, tapi kalau lewat komunitas mudah sekali masuknya. Nah, kuncinya apa saja komunitas bisnis yang kita bisa masuki, masuk aja. Ada komunitas bisnis yang berbayar, ada komunitas bisnis yang gratisan, ada komunitas bisnis yang sudah besar, skalanya nasional, ada yang sifatnya masih lokal. Tidak perlu dipedulikan, yang penting masuk, yang penting bergaul dengan orang banyak, dan kita ketemu dengan yang namanya aura, atau di situ ada lingkup sesama pebisnis, auranya bisa kita masuk ke dalamnya. Sesama orang bisnis, kumpul orang bisnis, pasti pembicaraannya tentang bisnis, dan kita akan bisa banyak dapat hal di situ. Nah, kadang-kadang ketika kita ketemu persoalan dalam bisnis, itu begitu sulitnya kita pecahkan secara sendirian. Meskipun kita sudah punya ilmu banyak, mencari kesana kemari ilmu itu, tapi kok ini belum ketemu ya. Nah, biasanya itu pecah telurnya, kita mendapatkan solusinya ya ketika kita kumpul-kumpul dengan teman-teman sesama pebisnis, dengan teman-teman komunitas. Ini contoh misalnya, satu hal. Dulu ownernya Aira Bag ini, yang punya Aira ini, sudah mendaftarkan merek patennya di Departemen Hukum dan HAM. Aira Bag sudah 3 tahun berjalan. Kalau dicek sendirian itu di webnya Departemen Hukum dan HAM, itu sudah proses, sudah jadi. Tapi sertifikat mereknya selama 3 tahun itu nggak sampai ke alamat. Nah, pada suatu hari saya mengadakan acara kumpul-kumpul di Kelata. Datanglah teman dari Jakarta, ada Pak Rasul yang bisnisnya adalah laundry, ya, Jordan Laundry di Jakarta, menggurita sekali di Jakarta. Laundrynya, alat-alat laundry, pewangi laundry, semuanya dia mensuplai ke banyak pebisnis laundry. Datang ke Jogja, kumpul-kumpul. Nah, kebetulan yang punya Aira itu ngobrol aja, nyeletuk, sertifikat saya kok belum keluar ya Mas ya, itu apa ya masalahnya, yang bener sudah berapa lama? 3 tahun Mas, belum nyampe. Oke sebentar. Nah, kebetulan ternyata Mas Rasul ini punya temen yang bekerjanya di Departemen Hukum dan HAM, dan kebetulan yang ngurusi masalah-masalah sertifikat. Dia nanyain, Mas, ada nomor pendaftaran sertifikatnya? Ada, saya simpen di HP, di email ke saya deh. Di email ke Pak Rasul, sama Pak Rasul kemudian di email ke temennya yang sedang bekerja di Departemen Hukum dan HAM. Mas, tolong dicek nih, kok ini sudah lama 3 tahun tapi sertifikatnya belum datang ya. Nah, 15 menit kemudian kita tunggu, datanglah informasi dari Jakarta. Oh ya, sudah ada Pak Rasul, itu sudah tersimpan di file, sebenarnya tinggal ngirim aja. Bisa nggak segera dikirim itu? Oke deh, 3 hari lagi ya, nanti itu bisa saya ambil dari filenya dan kemudian saya kirim ke lat khusus biar cepat sampai ke alamat. Nah, gara-gara kumpul dengan komunitas, masalah yang bertahun-tahun tidak selesai, cukup 3 hari barang dikirim dan sampai di alamat. Jadi kalau teman-teman pernah mengenal Aira Bag, ya, tas-tas kayak gini nih, saya kemana-mana selalu pakai tasnya Aira Bag karena keren ya, kuat, keren, sapi asli handmade dari Yogyakarta. Sertifikat yang 3 tahun nggak sampai di alamat, gara-gara ngobrol di komunitas dan ada temen yang kebetulan punya jaringan ke sana, dalam 3 hari dikirim sampai. Dan betapa bersyukurnya itu, masalah berat selama 3 tahun selesai dalam hitungan hari. Itulah pentingnya komunitas. Mungkin nanti ada teman-teman yang punya masalah di bisnisnya, sulit menyelesaikannya secara sendirian, mungkin sampai mau jebol ini otak, cukup nyeletuk, cukup diflorkan saat kumpul-kumpul, selesai dalam hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu. Dan
Itu artinya sangat membantu bisnis kita. Satu persoalannya selesai dengan mudah. Itu yang K. Terakhir M. M itu apa? M itu artinya mentor. Bekal mentor itu penting. Kalau bahasa saya, kalau kita ingin menjadi besar, kita harus ketemu ikan hiu dan kita harus selalu nempel pada ikan hiu itu supaya apa? Ya kita cepat berenangnya, melangkahnya, berjalannya, berlarinya. Bisnis kita ngikuti ikan hiu yang kita tempel. Jadi menurut saya nih, kalau teman-teman baru memulai bisnis, carilah orang yang sudah pernah berbisnis di bidang itu dan sudah terbukti sukses. Jadikan dia mentor, jadikan dia guru, jadikan dia coach. Tidak ada ceritanya orang sukses itu nggak punya mentor, nggak punya coach, nggak punya guru. Tentu saja jangan tiba-tiba datang lalu ngomong, Pak, saya jadikan guru ya, saya jadikan mentor ya. Ya tentu ada beberapa proses yang mungkin kita bisa berliku-liku, sopan santun orang Jawa lah, bagaimana caranya bisa dekat. Ya mungkin silaturahmi, mungkin masuk komunitasnya, mungkin ikut seminarnya. Nah kalau sudah ketemu jalan pintu masuknya, sudah bisa dekat, nah baru kemudian kita bisa secara langsung, secara lebih dalam bertanya tentang problem-problem di bisnis kita dan bagaimana cara mengatasinya. Karena apa? Karena dia pasti sudah pernah mengalami dan sudah menemukan solusi caranya, strateginya, taktiknya, tipsnya, dan itu bisa kita minta sebagai tips untuk membesarkan bisnis kita agar berjalan jauh lebih cepat. Saya kira itu dulu ya tips dari saya untuk teman-teman entrepreneur muda. Miliki IKM, ilmu, komunitas, dan mentor. Dengan miliki 3 ini, moga-moga bisnis Anda bisa melaju jauh lebih cepat, bisa tumbuh lebih cepat, dan kemudian berkembang dan berlari lebih cepat. Itu dulu, sukses selalu untuk bisnisnya dan tetap optimis menghadapi apapun keadaan. Asal kita konsisten, asal kita ketemu guru, asal kita selalu berada di dalam komunitas yang positif, asal kita selalu memperbanyak ilmu di bisnis kita, tidak ada ceritanya bisnis tidak sukses. Doa saya dari Paris, semoga bisnis Anda berada di track yang benar dan sebagian dari hasil bisnis itu bisa Anda pakai untuk nanti jalan-jalan ke Paris juga, untuk memberikan reward untuk diri sendiri atas kerja keras yang sudah kita lakukan. Jangan lupa bahagia dengan apa? Kalau Travel Ebo bilang dengan ngudut, ngopi, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita akan ketemu tempat-tempat yang baru, ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan suasana yang baru, dan dengan itu kita akan punya inspirasi baru, kita akan mendapatkan gagasan baru, dan kita akan mendapatkan ilmu serta hikmah kehidupan yang baru. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mantengin Travel Ebo, dan terima kasih untuk yang sudah like, comment, and subscribe. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja.